Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Putri Nugiastuti dengan NIM 23000261102. Pertama-tama saya akan membahas tentang hubungan antara Al-Quran dan linguistik. Seperti yang kita tahu, Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk bahasa. Jadi wajar kalau ilmu linguistik sangat penting untuk memahaminya lebih dalam. Linguistik punya banyak cabang seperti fonologi, morfologi, sintaks, semantik, sampai pragmatik. Semuanya bisa membantu kita menganalisis struktur makna dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, ilmu analisis wacana dan pragmatik bisa membantu kita memahami konteks komunikasi dalam Al-Quran antara Allah dan manusia. Selain itu, ilmu balaghah atau retorika Arab yang merupakan cabang klasik dari linguistik Arab juga sangat erat hubungannya dengan cara Quran menyampaikan pesan. Setelah itu saya akan bahas perbedaan bahasa Quran dengan bahasa Arab dan bahasa lain. Meskipun Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tapi gaya bahasa dalam Al-Quran itu sangat berbeda dari bahasa Arab biasanya. Kenapa? Bahasa Quran itu lebih fasih, lebih indah secara sastra, dan susunan kalimatnya kadang tidak mengikuti aturan sintaksis standar, tapi justru memberikan efek retoris yang kuat. Uniknya lagi, gak ada bahasa lain di dunia yang bisa meniru keajaiban ini. Terjemahan pun gak bisa sepenuhnya mewakili makna aslinya. Jadi di sini letak keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat atau ijaz, karena gak mungkin ditiru bahkan oleh ahli bahasa sekalipun. Selanjutnya saya akan bahas keunikan atau salah satu contoh unik dalam Al-Quran, yaitu kun, yang berarti jadilah. Secara struktur, ini hanya terdiri dari dua huruf, kaf dan nun, tapi maknanya sangat luar biasa besar. Dalam linguistik Arab, bentuk ini disebut minimalis tapi sangat ekspresif. Kenapa unik? Karena kata ini menggambarkan kekuasaan mutlak Allah. Selain Allah ingin menciptakan sesuatu, cukup berkata kun, langsung terjadi. Tidak perlu waktu, proses, atau alat seperti manusia butuh. Gak perlu. Allah gak perlu itu. Misalnya, dalam penciptaan dalam penciptaan Nabi Isa alaihissalam atau bahkan alam semesta, cukup dengan kata kun fayakun. Untuk kesimpulannya, keunikan bahasa Quran itu tidak hanya terlihat dari sisi struktur linguistiknya, tapi dalam makna yang dalam dan kekuatan retorikanya. Dengan pendekatan linguistik, kita bisa menggali lebih banyak pesan tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Bukan cuma memahami secara tekstual aja, tapi secara kontekstual dan spiritual. Dan perbedaan yang jelas antara bahasa Al-Quran dan bahasa Arab bisa itu menjadi bukti bahwa Quran itu bukan karya manusia, tapi wahyu ilahi yang punya keistimewaan sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulannya, keunikan bahasa Quran itu tidak hanya terlihat dari sisi struktur linguistiknya, tapi dalam makna yang dalam dan kekuatan retorikanya. Dengan pendekatan linguistik, kita bisa menggali lebih banyak pesan tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Bukan cuma memahami secara tekstual aja, tapi secara kontekstual dan spiritual.
Dan perbedaan yang jelas antara bahasa Al-Quran dan bahasa Arab bisa itu menjadi bukti bahwa Quran itu bukan karya manusia, tapi wahyu ilahi yang punya keistimewaan sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.